Pihak Polda Metro Jaya telah menetapkan Gisela Anastasia sebagai tersangka dan dalam kelanjutannya, pihak Polda Metro Jaya memanggil kembali Gisela Anastasia untuk diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Publik pun dibuat heboh dengan pengakuan Gisela Anastasia yang mengakui jika merekam adegan asusila bersama dengan laki-laki berinisial MYD pada tahun 2017 di salah satu hotel di kota Medan. Maka setelah polisi melakukan agenda pemanggilan Gisela Anastasia sebagai tersangka, inilah detik-detik MYD mendatangi Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka. Lanjut kita dulu. Ini padahal kan tadi cuci tangan. Masa? Sebelum masuk, iya cuci tangan dulu. Enggak. Ya Allah. Ini ngapain sih dulu? Gantian. Ya, polisi ini. Tempel. Kalian silop bang bercuma. Enggak banyakin aja. Udah kopi semua ini. Saya serahkan pada Pak. Berdiri ke dia. Biarin. Banyak requestannya. Jali ini sengaja nih kampret. Ayo sikat Bang Dewa. Sikat. Masih lama itu. Apa sih? lama. Reaktif. Nah, Gantian deh. Biar dapat sini. Oh ya, gantian ya. Gantian. Layar Indonesia. Masuk. Layar Indonesia. Sekitar pukul 10.30 tadi, Saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non reaktif. Rapid test antibodi non reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Juga hasilnya adalah non reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Terungkapnya siapa pemeran dalam video panas tersebut, tentu banyak pihak dan publik yang terhenyak. Apalagi dilakukan oleh Gisela Anastasia sesuai pengakuannya di depan penyidik, dilakukannya pada tahun 2017, di mana pada saat itu Gisela Anastasia masih berstatus sebagai istri dari Gading Martin alias belum bercerai. Banyak pihak yang menyayangkan perbuatan Gisela Anastasia tersebut. Namun, sebagai sahabat dan teman baik, apapun yang terjadi pada Gisela Anastasia, Melanie Ricardo memberikan dukungan dan support moral agar Gisela Anastasia mampu menghadapi masalah hukum yang kini sedang dihadapinya. Tidak hanya Melanie Ricardo, Roy Martin selaku ayahanda dari Gading Martin pun mendoakan agar kasus hukum yang dihadapi oleh Gisela Anastasia dapat segera selesai diatasi. Pastinya sedih, shock ya, karena ini kan pastinya sekali di akhir penghujung tahun bukan hal yang mudah ya untuk bisa
Tapi biar bagaimanapun juga sebagai salah satu teman yang ada link terdekat buat Gisel, aku selalu sebagai kakaknya, aku selalu mendoakan adikku Gisel, nggak pernah putus-putusnya. Tadi malam pun kami habis Zoom bareng untuk berdoa sama-sama. Tapi how the way she response yang aku sangat salut. Dia bilang apapun itu dia tidak kecewa sama Tuhan, dia tidak kesel, walaupun mungkin pasti sedih ya dengan hasil seperti ini, tapi tetap bisa worship God, tetap bisa love God, tetap bisa bilang God, I trust your plan. Di malam itu yang buat aku wow. Sampai tadi pagi aku masih mengirimkan ada 3 firman, 3 ayat yang bagus buat dia, and I said I love you adikku gitu, supaya untuk memberikan penguatan buat dia. Enggak ada, tapi ya kita doakan yang terbaik. Cepat selesai masalahnya, biar bisa hidup normal. Setiap orang memiliki sisi gelap, ada yang terungkap, ada yang tidak. Itulah kata-kata yang keluar dari bibir Roy Martin atas masalah yang kini sedang dihadapi oleh Gisela Anastasia. Selain itu, keprihatinan datang juga dari Iis Dahlia yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Gisela Anastasia bisa dipetik hikmahnya. Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya pembelajaran juga buat kita semua. Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap. Setiap orang punya sisi gelap, cuma ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Tidak komentar. Wah, itu biar itu antara gading dan Gisel, tidak komentar. Maka ketika Gisela Anastasia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya, maka pihak Komnas Perempuan memiliki pandangan yang berbeda. Komnas Perempuan melihat bahwa Gisela Anastasia merupakan korban atas penyebaran yang bersifat masif dan merupakan ranah privasi Gisela Anastasia. Komnas Perempuan memberikan rekomendasi agar pihak kepolisian lebih fokus terhadap tersangka penyebaran video panas Gisela Anastasia. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak berpendapat jika kasus yang kini sedang dihadapi oleh Gisela Anastasia dapat mempengaruhi hak asuh Gempi. Meski kini hak asuh Gempi jatuh kepada Gisela Anastasia, bukan tidak mungkin karena perbuatan tidak terpuji Gisela Anastasia dapat berpindah ke tangan Gading Martin. Komnas Perempuan sendiri melihat sebenarnya GA ini sebagai korban kekerasan berbasis gender cyber ya, karena dokumen pribadi disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik dokumen tersebut. Sehingga penetapan GA sebagai tersangka itu sebenarnya tidak tepat, karena apa yang menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah pelaku penyebarluasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyampaikan bahwa untuk dokumen pribadi kepentingan sendiri itu tidak termasuk dalam ranah pidana. Ketika dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka Komnas Perlindungan Anak melihatnya bahwa Gisel maupun Nobu itu dapat diancam pasal berlapis dari Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 bulan minimal dan 12 tahun penjara. Dengan demikian, karena ancamannya antara 6 sampai 12 tahun penjara, maka mau tidak mau tentu ini akan berhubungan dengan pengasuhan anaknya. Maka hak asuhnya itu mau tidak mau memang harus diserahkan kepada ayahnya, dalam hal ini Gading Martin. Walaupun itu pada putusan perceraian ditetapkan oleh pengadilan itu adalah hak asuh kepada ibunya.